Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang sangat indah kita dengan saudara-saudara kita dengan orang Johor. Orang Johor itu Tulen, jadi Melayu sama dengan semenanjung Malaysia itu kan Melayu. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pencipta semesta alam. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Kemudian yang kami hormati guru-guru kami yang hadir di subuh yang mulia ini, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, juga tamu-tamu kami yang datang dari luar kota. Alhamdulillah pagi ini ada tamu kita, saudara kita dari Johor, Malaysia. Lebih kurang 34 orang yang dipimpin oleh Ustaz Ridwan, dan bukan pertama ke Banda Aceh tapi sering. Jadi alhamdulillah juga tamu-tamu kami dari Sumatera, dari Jawa, dari Sulawesi, dan di mana saja yang salat subuh di Masjid Raya Baitur Rahman. Khusus dengan Johor adalah saudara kami yang paling kami banggakan, karena Johor pernah menjadi bagian dari Kerajaan Aceh Darussalam. Waktu itu Sultan Aceh, Sultan Iskandar Muda menaklukkan Johor, Malaysia, dan terjadi persaudaraan yang luar biasa. Maksud saya adik dari Sultan Iskandar Muda nikah dengan Sultan Johor. Jadi terjadi persaudaraan yang luar biasa. Kemudian ulama-ulama dari Aceh dan ulama-ulama dari Johor bertukar tempat. Yang dari Johor pindah ke Banda Aceh, dari Banda Aceh pindah ke Johor. Dua orang yang sangat terkenal di dalam sejarah adalah Johor. Beliau adalah seorang ulama besar dan pujangga. Al-Juhari itu dari Johor, Johor. Bukhari Al-Juhari. Di mana kuburannya ada dua pendapat sejarawan. Yang pertama, kuburannya di sini di Banda Aceh, meninggal di Banda Aceh. Tapi ada juga ahli sejarah mengatakan Bukhari Al-Juhari kembali ke Johor. Makamnya ada di Johor. Yang kedua yang cukup terkenal juga adalah Tun Sri Lanang. Tun Sri Lanang itu pembesar dari Kerajaan Johor, dibawa ke Aceh, tinggal di Aceh karena dibutuhkan ilmunya. Ulama juga pujangga. Tun Sri Lanang kemudian menjadi raja di Samalanga, dan makamnya sekarang ada di Samalanga Birir, di dekat Jalan Raya. Jadi ini adalah hubungan yang sangat indah kita dengan saudara-saudara kita dengan orang Johor. Orang Johor itu Tulen, jadi Melayu sama dengan semenanjung Malaysia itu kan Melayu. Tetapi di Johor juga banyak saudara-saudara kita Melayu juga, orang Jawa. Jadi orang Jawa itu Melayu juga, ya. Jadi di Johor itu hampir 70% itu Jawa. Jadi orang Jawa. Tetapi sultan mereka, raja mereka itu keturunan Bugis, ya. Sultan mereka yang terbesar adalah Sultan Abu Bakar. Sultan Abu Bakar
Dan adik Sultan Abu Bakar adalah Sultan Mansur. Jadi orang ini sebenarnya dua-duanya orang Bugis. Orang Bugis. Yang satu tinggal di Johor, menjadi raja di Johor. Yang satu lagi berangkat ke Aceh, menjadi raja di Aceh. Memang orang jago perang. Jadi kalau mereka bertempur, baik di laut maupun di darat, orang Bugis itu selalu menang. Dan orang Bugis itu orang Islam yang fanatik, sama dengan orang Melayu, sehingga tidak masalah. Misalnya jadi raja mereka di mana? Jadi orang-orang Bugis itu jadi raja di Riau, ya, jadi raja di Singapura, jadi raja di Malaka, di Johor, tidak masalah karena Islamnya Islam yang kuat. Jadi orang Aceh juga begitu, orang Melayu juga begitu. Islam fanatik. Fanatik bukan berarti kita ekstrim, bukan. Tapi orang-orang Melayu, orang-orang Aceh, orang-orang Bugis, juga orang-orang Minangkabau, ada istilahnya orang-orang yang kafah. Jadi masuk Islam secara sempurna. Budayanya Islam. Jadi orang-orang Aceh itu budayanya Islam, orang Johor, orang Semenanjung Malaysia, orang Minangkabau. Jadi sempurna itu semuanya Islam. Kami bangga dengan Islam. Itu yang disebut fanatik. Kami bangga dengan Islam. Agama kami Islam, budaya kami Islam, ekonomi kami Islam. Kami memimpin negara secara Islam. Itu suku kita ini. Puak kita. Aceh, Melayu, Minangkabau, juga lain-lain. Itu Sulawesi itu, orang Makassar, orang-orang yang sangat terhati. Memang perintah Allah itu. Ya. Masuklah kamu dalam Islam secara keseluruhan, ya. Udkhulu fi silmi kafah wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kamu innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya syaitan itu musuh kamu yang nyata. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, saya pernah 3 kali ke Johor. Jadi sebagai sastrawan Aceh, yang pertama pertemuan sastrawan muda di Johor tahun 2008. Kemudian pertemuan sastrawan Melayu sedunia di Johor juga tahun 2009. Saya hadir dan alhamdulillah saya ke Masjid Raya, juga berkunjung ke museum-museum yang ada di Johor. Saya juga diterima oleh Raja. Tapi ada yang sangat bersejarah bagi saya. Oleh panitia, saya dibawa ke Johor Lama. Itu ibu kota Johor waktu diserang oleh kerajaan Aceh, dibakar semuanya. Jadi ibu kota Johor Aceh, tapi sampai sekarang benteng-benteng itu masih ada. Ketika saya ke sana ada benteng memang tinggi di situ. Kemudian ada batu-batu, ada pohon bambu luar biasa. Saya menangis sampai di situ karena teringat terjadi perang, ya. Terjadi perang antara Aceh, terharu, dan banyak juga yang mati, yang syahid. Tapi ini sejarah. Sekitar 5.000 orang Johor dibawa ke Aceh, dan orang-orang Johor itu tidak lagi pulang.
sudah menjadi orang Aceh. Nah, ini terjadi perkawinan antara orang Aceh dengan orang Johor, Melayu Johor, di mana rumah kampung-kampung yang diberikan oleh Iskandar Muda itulah di Lambaru. Lambaru itu ada kampung-kampung Melayu, pagar air. Ya, itu pagar air itu orang Johor di situ. Kemudian tetangga-tetangga pagar air itu, itu semua orang Johor yang ditempatkan. Kalau di sini dekat Mesir Raya orang Kedah. Kerajaan Kedah juga bagian dari Aceh zaman dulu. Lalu pindah orang-orang Kedah pindah ke Banda Aceh, diberi tempat di sekeliling Mesir Raya, di kampung Kedah, Kedah Muka dan Kedah Belakang. Sampai sekarang namanya diabadikan menjadi nama Kedah, gitu kan. Ini persaudaraan. Memang ada pendapat yang berbeda. Misalnya sejumlah penulis sejarah Johor menganggap orang Aceh ini kejam, jajah, mengambil harta orang Johor. Pokoknya orang Aceh Iskandar Muda ini kejam, gitu kan. Saya beli buku sampai sekarang masih ada di rumah, sejarah Johor. Jadi digambarkan Iskandar Muda itu kejam. Tetapi ada pembelanya. Salah seorang sejarawan Malaka itu namanya Datuk Burhan, almarhum sekarang. Beliau membela orang Aceh Iskandar Muda itu menaklukkan negeri-negeri di semenanjung Malaysia, bukan menjajah, tetapi tujuan oleh Iskandar Muda, Panglima PD dan Japakeh, tujuannya adalah supaya negeri-negeri semenanjung Malaka yang saudara kita itu jangan itu tujuannya. Portugis takut kepada Aceh, lalu tidak menaklukkan, tidak menjajah, ya. Cuma Portugis mampu menjajah Malaka saja. Orang Aceh juga tidak diam. Nah, ini ada kerjasama yang luar biasa. Tentara Aceh dan tentara Johor bersama-sama bekerja sama melawan Portugis di Malaka. Itu terjadi dua kali, tapi dua kali itu Aceh kalah. Johor juga kalah artinya. Orang Johor membantu Aceh, tapi dipimpin oleh Aceh menyerang Portugis di Malaka dua kali gagal. Yang paling sedih yang terakhir itu, yang kemudian mufti kerajaan Aceh yang namanya Syamsuddin Asmatrani syahid di kota Malaka, dan makamnya sekarang itu dulu tidak dipugar. Setelah saya pulang dari Malaka, saya jumpai Gubernur Aceh Irwandi Yusuf. Saya ceritakan bahwa di Malaka ada mufti kerajaan Aceh Syamsuddin Asmatrani, sangat sederhana kuburannya di kota bawah. Kemudian hasil kita berteman, kemudian Irwandi memberikan uang secukupnya, berangkatlah saya ke Malaka dengan guru saya Profesor Dr. Tengku Abu almarhum sekarang. Kami ke sana menjumpai Datuk Burhan dan Dr. Zainal Abidin Burhan, anaknya itu dosen juga, pensyarah di Malaysia. Pensyarah waktu itu dikontrak oleh Universitas Internasional Antarabangsa di Kuala Lumpur.
Jadi sekarang kalau bapak-bapak ke Malaka itu sudah terpugar. Ulama Aceh, mufti kerajaan ulama Aceh, mufti kerajaan Aceh, Syekh Syamsuddin As-Sumatrani. Syekh Syamsuddin As-Sumatrani ini adalah murid dari Syekh Hamzah Mansuri. Ini luar biasa. Selanjutnya hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, kami masyarakat Aceh di Raya Baitur Rahman betul-betul pagi ini sangat bahagia, sangat luar biasa. Kami mengucapkan selamat datang di Banda Aceh. Bapak-bapak dari Johor mungkin bisa melihat-lihat, karena ini juga perintah Allah dalam berjalanlah di muka bumi, wal aqibatu lil muttaqin, untuk melihat akibat-akibat yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang takwa. Jadi orang Aceh ini umumnya orang yang takwa, orang yang takut kepada Allah, berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, bermazhab Syafi'i, sama dengan bapak-bapak, encik-encik dan puan-puan, tuan-tuan dan puan-puan yang ada di Johor. Kita kemudian kitab-kitab yang digunakan di pondok-pondok di Johor juga sama dengan kitab-kitab yang digunakan di pondok-pondok atau dayah di Aceh, istilahnya dayah. Jadi alhamdulillah ini persaudaraan yang sangat indah, persaudaraan yang sangat bersejarah, dan saya sudah 20 tahun menanamkan nilai-nilai bahwa Iskandar Muda, Raja Besar Aceh, bukanlah penjajah, bukanlah yang orang buruk, tapi raja yang baik, menaklukkan seluruh semenanjung Malaysia. Kita waktu itu yang pertama di bawah kita itu, di bawah Aceh dulu, Malaka tidak bisa kalah orang Aceh. Johor, Negeri Sembilan, Pahang, Terengganu, Kelantan juga tidak, tetapi juga Perlis, itu semua ditaklukkan oleh Aceh. Pulau Penang, Pulau Pinang itu di bawah Aceh semua. Jadi luar biasa Iskandar Muda ini. Dan ini tetap dikuasai oleh Aceh sampai kepada ratu yang ketiga kita, sampai 30 tahun. Tetapi kemudian Aceh lemah, dipimpin oleh ratu-ratu yang lemah. Akhirnya Johor melepaskan diri, Kedah melepaskan diri, Pahang melepaskan diri. Begitulah sejarah manusia ini, ya. Ada yang luas, ada yang kecil, ya. Negara kan begitu. Ada negara yang sangat besar. Indonesia itu negara besar, tetapi Singapura kecil sekali, Brunei kecil lagi gitu kan. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang memberi kekuasaan kepada siapa yang dikehendaki, dicabut kekuasaan dari siapa. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ketika negeri kita dalam keadaan aman, jadi Melayu ini aman seluruhnya. Jadi Nusantara ini aman, tidak ada perang. Kita jalinkan ukhuwah Islamiyah, kita sambung persaudaraan kembali, muhibbah seperti ini, bagus sekali. Jadi bagus sekali, dan alhamdulillah saya beritahukan kepada saudara-saudara kami di Johor, ya, bahwa sekarang di Johor juga ribuan orang Aceh ada di Johor. Walaupun mohon maaf kami memang bekerja di situ,
ya, pekerja-pekerja di situ. Nah, ketika saya tidur di hotel Desa Rupiu, nah, itu di luar kota Johor ada sebuah hotel besar. Ternyata yang bekerja di situ orang Aceh, 2 orang perempuan tenaga kerja itu dari Aceh Utara. Itu saya tanya sama ibu itu, apakah banyak orang Aceh di Johor nih? Banyak, dia bilang. Berapa ada? Ada ribuan orang. Nah, jadi alhamdulillah ya, alhamdulillah. Ini adalah persaudaraan kita selanjutnya. Dan kami menyarankan kalau ada waktu puan-puan dan tuan-tuan dari Johor nih juga di Pasir Aceh Utara itu kerajaan Islam pertama, Malikus Saleh di Pasir. Jadi sangat indah kalau pergi ke sana. Waktu saya di Johor ada sebuah bangunan sebesar Masjid Raya Baitur Rahman dan kubahnya juga banyak. Dari jauh saya pikir masjid Johor, rupanya makam para raja. Di dalamnya makam raja-raja dengan makamnya yang besar-besar dan ada kain kuning digantung ke loteng ya. Karena raja-raja itu kain kuning itu lambang kerajaan Johor ya. Dan kerajaan Melayu seluruhnya termasuk Aceh, kain kuning itu warna raja ya. Kain kuning itu warna raja. Jadi hanya di sini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita senang sekali kedatangan tamu-tamu kita dari Johor Bahru, Malaysia. Hanya sampai di sini. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا
وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعاف عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا. Sama-sama. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة ورحمة الله. أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا